pemupukan air sebelum tebar benih lele atau treatment air sebelum tebar benih lele. Seperti itu ya. Sebelumnya, salam sukses berjamaah petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Jadi saya sebenarnya udah share 2 kali ya. Tapi kali ini setelah kita pulang kerja sore hari, kita coba buatkan video sekali lagi ya. Jadi ini adalah pemupukan air sebelum tebar benih lele atau biasa disebut treatment air ya. Bahan-bahan yang kita siapkan adalah yang pertama itu adalah garam ya. Ini garam grosok. Itu untuk menstabilkan pH air karena pH air itu penting ya buat pertumbuhan si ikan lele. Yang kedua, ini adalah urea ya, urea. Itu mengandung nitrogen nanti untuk menimbulkan oksigen terlarut atau DO di dalam air itu tinggi setelah dia reaksi kimianya beserta dengan pupuk TSP ya, atau biasa disebut SP36 ya, urea pupuk padi ya, sama pupuk tanaman sama TSP ya atau SP36. Nah, yang terakhir adalah booster cell multi. Booster cell multi ini kami gunakan karena saya sudah memakai hampir 10 tahun ya. Ini kita bisa lihat. Jadi mau probiotik merek apapun tidak masalah. Yang penting adalah kandungan probiotik yang ada di dalam probiotik tersebut. Salah satunya adalah Bacillus subtilis sama Nitrobacter ya. Nah, di sini sel multi itu adalah kandungannya Bacillus subtilis, Nitrosomonas, Nitrobacter dan karier. Ini bagus banget karena saya udah pakai 10 tahun ya. Saya tidak iklan, tapi hasil yang didapat, yang dihasilkan dari probiotik ini cukup lumayan bagus. Jadi saya rekomendasi ya. Terserah teman-teman mau pakai apa, enggak apa-apa, tapi treatment air itu sangat penting karena tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan ekosistem atau habitat asli si ikan yang ada di kali, di rawa, dan di sungai. Itu habitat asli sama ekosistemnya itu berpindah ke kolam terpal atau kolam plastik ini ya. Ini sebenarnya desain kolamnya adalah desain kolam Hebel ya. Kenapa saya pakai plastik? Karena pertama, plastik itu mudah dibersihkan ketika kita anti lumut ya. Ketika banyak lumut itu mudah dibersihkan. Yang keduanya, di bawahnya itu adalah terdapat sekam ya. Sekam itu untuk pengaturan suhu ya, karena kita tahu bahwa kandungan air itu ada 4 macam ya. pH yang dipengaruhi oleh 1 DO, oksigen terlarut dalam air, terus TDS, tingkat kekentalan air, dan suhu. Nah, salah satunya adalah suhu ya. Makanya kita pakai plastik. Nanti di bawahnya sekam supaya ini di bawah sekam, tidak ada semen ya, supaya suhu itu terjaga ya. Seperti itu. Nah, kita akan coba aplikasikan ya untuk treatment ini ya. Ini adalah kolam 2x4 ya, 2x4 meter. Jadi aplikasinya nanti adalah, karena ini masih musim kemarau ya, masih panas berkepanjangan, walaupun ada hujan sekali 2 kali, tapi panasnya lumayan bagus ya, banyak. Jadi ketika musim kemarau saya memakai garamnya sedikit saja, sedikit dalam artian 2x4 cukup 3 genggam saja gitu. Tapi untuk takaran TSP sama ureanya adalah 1 genggam. Nanti bisa apa namanya, komen ke video ini. Untuk takarannya nanti akan saya catatkan, tapi aplikasi hari ini 1 kolam ini dengan ukuran 2x4, garamnya 3 genggam, ureanya 1 genggam, TSP-nya adalah setengah dari urea atau setengah genggam, serta probiotiknya adalah 3 tutup saja. Nah, kita coba aplikasikan supaya teman-teman bisa memahami dan mengerti. Coba saya dibantu sama Om Peri. Nah, ini Om Peri, ini masternya Jawir Farm. Coba Om,
Ini satu kolam 2x4 itu tiga apa genggam ya. Ayo Om, terus Om. Semuanya 3 genggam, sebarkan rata ya ke seluruh kolam ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kolam kedua. Kolam kedua sama. 3 genggam ya, sebarkan rata ke seluruh kolam ya. Ini tujuannya garam ini untuk menstabilkan pH ketika hujan panas berlebih itu kan. pH tidak mungkin drop sampai dengan pH terbawah atau asam, atau pH itu nggak sampai pH tertinggi atau basah seperti itu ya. Nah, ini aplikasi garam sudah. Ini kolamnya sama ya, 2x4. Nah, ini sekarang aplikasi urea ya. Urea cukup 1 genggam saja, sebarkan rata ke seluruh kolam. Nah, urea ini berfungsi nanti TSP. Bersama TSP, reaksi kimianya akan menimbulkan oksigen terlarut dalam airnya tinggi ya. Jadi tujuannya adalah biar bisa padat tebar seperti itu. Nah, cukup 1 genggam saja. Nah, yang ketiganya adalah TSP. Coba kita lihat ya. Nah, ini TSP. Oke ya, TSP. Jangan salah ya, jangan NPK ya, tapi TSP. Banyak teman-teman TSP sama NPK itu sama, tapi ini adalah TSP atau SP36. Nah, ini hanya setengah genggam saja. Gitu ya. Nah, sebarkan rata ke seluruh kolam. Hanya setengah genggam saja dengan takaran 2x4. Nanti misalkan kolamnya kecil atau lebih besar, ini bisa apa namanya, ditambahkan dengan perhitungan kolam 2x4, misalkan 4x6 berapa kali lipatnya dengan filling ya begitu. Nah, ini probiotik ini kita kasih 3 tutup saja. 3 tutup saja. Nah, perlu diketahui probiotik ini lumayan cukup bagus ya. Ini sebarkan rata ke seluruh kolam. 3 tutup saja cukup. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, sebarkan rata ke seluruh kolam. Wah, mantap ini. Ini Om Peri ini adalah masternya Jawir Farm ya. Yang sering nunggu kolam, yang sering ngumpanin kolam, memelihara ikan sampai panen, sampai kadang-kadang ada yang beli bibit di kita. Jadi nanti bisa ketemu sama Om Peri ya. Karena saya kerja kuli di perusahaan, jadi saya setiap hari Senin sampai Sabtu itu tidak ada di kolam ya. Nah, udah ya aplikasinya, oke. Sedikit gambarannya adalah proses ini adalah pemupukan atau treatment air. Jadi begitu ya. Proses pemupukan itu berfungsi untuk menciptakan habitat atau ekosistem asli ikan itu ya, di rawa, di air sungai gitu kan, itu di kolam kita. Nah, ini sangat penting banget untuk kesuksesan atau kelancaran dalam budidaya ikan lele gitu kan, sampai panen. Karena kenapa? Ini adalah awal dari suatu proses di mana kita memelihara ikan supaya nanti panen, itu kan. Terus yang keduanya adalah air ini adalah sumber kehidupan ikan ya, makanya harus dirawat. Nanti ada poin-poin lagi setelah treatment air ini. Nah, setelah itu ada tebar bibit, perawatan air harian, terus perawatan air mingguan, terus sortir ikan, terus dan lain-lain, itu sampai dengan panen. Makanya kalau awalnya sudah salah atau awalnya tidak memakai ya, kedepannya pasti kurang bagus hasilnya, pasti bisa dipastikan seperti itu. Oke ya, jika tidak paham dan tidak mengerti, silahkan nanti tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Itu saja. Salam hangat dari Kota Karawang. Salam sukses berjamaah. Jawir Farm. Terima kasih.